الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara metode Al-Qur'an di dalam menyampaikan pesan-pesan dan nasihat-nasihat adalah dengan mengkisahkan umat-umat terdahulu agar kita dapat mengambil pelajaran dari mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala biasanya memberikan pesan yang diselipkan setelah kisah-kisah tersebut untuk menguatkan pelajaran yang harus kita ambil dan menjadi pegangan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan di dalam surah Az-Zariyat, setelah Allah menyampaikan tentang kisah-kisah dari kaum-kaum yang dibinasakan, Allah ceritakan tentang kisah kaum Nabi Lut, Allah kisahkan tentang Fir'aun dan para pengikutnya, Allah kisahkan tentang kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh, umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu ada pesan penting yang Allah sampaikan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka kembalilah kalian semua kepada Allah. Sesungguhnya aku memberikan kepada kalian peringatan yang amat sangat jelas. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan bahwa kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masing-masing memiliki ciri, yaitu melakukan dosa besar yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Dan di atas itu semua pangkal persoalannya adalah kesyirikan, karena mereka menjadikan sesembahan selain daripada Allah yang mereka cintai, mereka agungkan, mereka taati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian datang pesan ini kepada kita, fafirru ilallah. Kalimat fafirru memiliki makna larilah kalian. Seseorang biasanya ia lari dari bahaya yang mengancam dirinya, baik berupa binatang buas atau berbisa atau musuh yang dapat mencelakakannya. Lalu mengapa di dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat fafirru ilallah? Larilah, kembalilah kalian kepada Allah setelah Allah menyebutkan tentang kisah kaum-kaum yang dibinasakan olehnya. Maka Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa tafsir atau takwil daripada firman Allah ini, fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah, maksudnya adalah larilah kalian wahai manusia dari hukuman Allah, dari azab Allah menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beriman kepadanya, mengikuti perintahnya, dan beramal dengan melakukan ketaatan demi ketaatan. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sungguh aku telah memberikan kepada kalian peringatan yang nyata
Maksudnya adalah sesungguhnya aku telah memberikan kepada kalian daripada Allah nadhirun, orang yang memberikan peringatan, yang memperingatkan kalian tentang hukuman Allah, menakut-nakuti kalian tentang azab Allah, yaitu melalui kisah-kisah yang Allah sampaikan di dalam kitab sucinya tentang kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dengan demikian dari ayat ini setidaknya kita menangkap ada dua pesan penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kepada kita sebagaimana Allah sudah pernah mengingatkan kaum-kaum terdahulu tentang semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka berupa nikmat kehidupan dengan semua fasilitas kehidupan yang bisa mereka nikmati. Terutama nikmat berupa amanah. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mengatur, untuk mengelola bumi ini demi kepentingan kita, baik untuk kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat. Maka tentu pengingat ini merupakan sekaligus perintah agar kita mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita, yaitu dengan menegakkan kalimat tauhid, dengan menjalankan syariat Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan tidak menjadikan sesembahan lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian pesan kedua yang disampaikan dalam ayat ini adalah merupakan penguatan agar setiap kita lari dari hukuman Allah. Maksudnya adalah larilah kalian dari perbuatan maksiat, larilah kalian dari perbuatan dosa, larilah kalian dari semua perbuatan yang dimurkai dan yang akan menyebabkan turunnya murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi segala kemaksiatan yang bahayanya akan bisa menimpa siapapun, dan kemudian siksaan Allah tidak hanya di dunia namun juga kelak di akhirat. Namun sayangnya kita mendapati kebanyakan manusia terkadang meremehkan perbuatan dosa dan maksiat. Adakah di antara kita yang merasa aman daripada hukuman dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah di antara manusia yang merasa aman hanya karena melakukan dosa kecil? Bukankah yang kecil apabila berulang dia akan menjadi banyak dan semakin besar? Dan setiap perbuatan dosa itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka tertulislah, maka muncullah satu titik hitam di dalam hatinya. Apabila ia kemudian memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, maka hilanglah noda hitam itu. Namun apabila ia terus mengulangi dan bertambah perbuatan dosanya, maka noda hitam itu semakin lama semakin banyak hingga mendominasi hatinya. Itulah yang disebut dengan ar-ran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ran, noda yang menyelimuti hati mereka disebabkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita menjauhi segala yang syubhat, apalagi yang haram. Kita jauhi perbuatan-perbuatan yang dimurkai, perbuatan dosa, perbuatan maksiat sekecil apapun. Karena orang-orang dahulu, para salafus saleh, mereka mengatakan, kami sangat takut terhadap dosa yang amat kecil, karena kami khawatir jangan-jangan yang kecil itulah yang kelak mencelakakan kami di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, larilah kita hanya kepada Allah. Mohonlah kita pertolongan kepadanya agar Allah menjaga agar diri kita senantiasa bisa lurus istiqamah di atas kebaikan dan kebenaran, karena tidak ada tempat lari
dan tempat keselamatan yang lebih baik daripada berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, terutama memasuki bulan Ramadan ini. Marilah kita kuatkan tekad kita, niat kita untuk bersungguh-sungguh melaksanakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan marilah kita penuhi wasiat Allah dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan mati kecuali dalam kondisi beriman, berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.